المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatidah, tokoh dan pemuka masyarakat, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, insyaallah semoga dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Pada malam yang mubarak ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul taklim kajian tafsir yang sampai pada surah Al-Maidah ayat berapa? 11 ya? Hah? Ayat 11 ya? Bilan. Oh baik. Al-Maidah ayat 8. Marilah kita awali ayat 9. Marilah kita awali taklim ini dengan pembacaan Ummul Quran. Semoga Allah memberikan keberkahan umur, keberkahan ilmu, keberkahan rezeki dan keturunan yang soleh-solehah. Ala ma nawaina wa ala ma nawa salafuna salihun syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Walladhina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Wa'adallahu alladhina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan mereka selain beriman mau mengerjakan kebaikan. Apa janji Allah? Lahum, bagi mereka orang beriman dan beramal soleh, Allah janjikan pertama maghfiratun, ampunan. Orang itu kalau dia mau beramal soleh, dosa-dosanya otomatis diampuni. Ya. Tapi bukan berarti kita nggak mau minta ampun, bukan. Tentunya juga dalam bentuk ketawaduan kita tetap minta ampunan kepada Allah. Tapi andai kata kita lupa atau
tidak menyebut dosa secara spesifik, selama itu adalah dosa kita kepada Allah, bukan dosa kita kepada sesama manusia. Selama dia sudah berbuat baik, maka Allah akan ampuni. Wa ajrun azim, dan juga selain ampunan, yang kedua Allah akan memberikan ajrun azim, pahala yang besar. Subhanallah, ayat ini itu luar biasa. Itulah kenapa para sufi itu mengatakan dosa itu kadang-kadang memang harus diingat, tapi juga kadang-kadang harus dilupakan. Tergantung orangnya. Orang yang misalnya lagi berani-beraninya maksiat, itu sebaiknya dia mengingat dosa supaya berhenti maksiat. Paham ya ini kira-kira? Orang itu kalau dia misalnya berani, lagi berani maksiat kan macam-macam. Ada kalanya ya meninggalkan perintah Allah atau melanggar larangannya. Pada saat kayak begitu, itulah sebaiknya orang ingat dosa supaya berhenti dari kemaksiatan. Tapi nanti kata para sufi, kata para ulama, ketika ada orang sudah baik, sudah mulai on the track, kalau kata orang sekarang, tracknya sudah benar nih, udah mulai ibadah, udah mulai tekun, ya bangsa pensiunan lah umumnya. Itu kalau udah masuk dia bagus, sebaiknya dia melupakan dosa, terus lebih mengingat rahmat dan ampunan Allah. Supaya apa? Supaya dia tidak putus asa. Orang kalau ingat dosanya terus, tapi lupa akan luasnya ampunan Allah, biasanya nanti timbulnya putus asa, tidak optimis gitu. Jadi itu di situ. Itu kenapa Imam Syafi'i dalam syairnya yang terkenal, beliau katakan dalam syairnya mengatakan begini: falamma qasa qalbi wa dhaqat madhahibi ja'altu raja li'afwika sullama ta'zamani dhanbi falamma qarantuhu bi'afwika rabbi kana 'afwuka a'zama. Masya Allah, untung direkam nih ya. Falamma qasa qalbi, maka tatkala hatiku mulai terasa keras. Qaswatun mana aslinya keras. Ya makna keras di sini berat. Wa dhaqat madhahibi, dan mulai sempit jalanku, kata Imam Syafi'i. Saya ini kalau udah ngerasa ya Allah, oh kayaknya ingat dosa ya Allah. Itu Imam Syafi'i. Gimana Syafi'i tukang bakso? Gimana kelas kita? Kalau sudah kerasa berat ini, oh rasanya kok ingat dosanya terlalu kuat. Ja'altur raja, aku jadikan ar-raja, harapanku atas rahmat Allah, aku perkuat. Ta'adzamani dzambi, pada saat aku merasa dosaku besar, kata Imam Syafi'i. Falamma qarantuhu, tapi aku saat ingat, aku sandingkan dosaku bi'afwika, dengan ampunanmu ya Allah, kana afuka a'zama, maka ampunanmu ternyata lebih besar daripada dosaku. Nah itu begitu.
Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala termasuk ayat ini mestinya jadi dalil. Kita nih kalau udah on the track, udah mulai bagus ibadahnya, ya udah yakin Allah ampuni. Apa nggak boleh ingat dosa? Boleh, tapi jangan ingat dosa mulu. Jadi saya baca dalam syarah hikam begitu. Lu katanya kalau udah bagus itu ibadah, dosa lu lupain. Terus yang kau ingat adalah luasnya rahmat Allah supaya tambah yakin. Karena dosa itu memang ibarat kayak kegagalan gitu ya. Kalau ingatnya kegagalan terus, ibarat orang dagang nggak optimis, nggak mau dagang, kan kira-kira gitu. Ibarat orang usaha. Tapi begitu dia lihat harapan yang luas di depan, nah, maka dia semakin semangat. Nah ini. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Nah, begitu ayat ini, disinilah kita ingat dosa. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kufur, wa kadzabu, dan mereka mendustakan bi ayatina, dengan tanda-tanda kebesaranku, ayat-ayatku, kata Allah. Ulaika ashabul jahim, mereka adalah ashabul jahim, penghuni neraka jahim. Nah, saudara, orang kafir satu sama orang yang mendustakan ayat Allah, ya termasuk ahli maksiat, dia harus baca ayat ini supaya dia ingat dosa lalu tobat, gitu loh. Begitu sudah tobat, sudah beramal soleh, ingat ayat yang tadi bahwa Allah itu akan mengampuni dosa, Allah itu akan memberi pahala. Nah, disitulah roja. Makanya seorang mursyid ya, seorang guru yang memberi petunjuk, kalau dalam thariqah disebut mursyid, itu dia harus tahu kepada siapa dia bicara, dan dia juga harus tahu ahwal hati orang yang dia ajak bicara. Kalau orang yang memang lagi berani-beraninya dosa, berani-beraninya bikin maksiat, ya memang dia suruh ingat dosa. Tapi kalau orang yang sudah mulai bagus, maka dia harus disampaikan kepadanya bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu, Pak. Nah, jadi jangan kemudian orang ditakut-takutin terus. Gitu. Tergantung orangnya sih, ngomong sama siapa dulu. Kalau yang mau berani yang neraka, kasih tahu dosa. Tapi kalau orang itu sudah mulai benar, kasih tahu rahmat Allah. Nah, ini makna daripada dua ayat yang tadi kita baca. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, udzkuru, ingatlah oleh kalian, ni'matallahi, nikmat Allah, alaikum, kepada kalian, di mana Allah memberi nikmat luar biasa, menyelamatkan kalian, idhamma qaumun, di mana pada satu saat suatu kaum bermaksud ayyabsutu ilaikum aydiyahum, untuk menyerang kalian. Ayyabsutu aydiyahum itu memanjangkan tangan kepadamu, maksudnya menyerang. Ya. Fakaffa aydiyahum ankum, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memegang tangan mereka atau menjaga tangan mereka untuk bisa menyerang kalian. Maksudnya Allah menghalanginya, kalau bahasa gampangnya gitu. Nah, ini bahasa Arab ya, penuh sastra ya, pasti. Nah, kalian itu mesti harus banyak bersyukur, kata Allah. Ini ayat memang khitabnya
bicaranya kepada Nabi dan sahabat di Madinah, di mana dulu ada orang Yahudi dari Bani Nadir mau menyerang awalnya, tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dicegah, gak bisa nyerang karena takut duluan. Ya, terus dan mereka kalah. Bani Nadir itu kemudian mereka kalah. Wattaqullaha, dan takwalah kalian pada Allah, ya, wa 'alallahi, dan kepada Allah sajalah, kata Nabi, falyatawakkalil mu'minun, hendaknya bertawakal kaum mukminun. Saudara-saudara, ayat ini ya menjelaskan atau memerintahkan agar kita selalu bersyukur, mengingat Allah. Mengingat nikmat Allah itu apa sih? Mengingat nikmat Allah itu bersyukur. Orang yang ingat nikmat Allah itu berarti kan dia bersyukur. Makna syukur itu membuka. Itu kenapa lawan dari syukur itu kufur. Kufur itu diambil dari kata kafaro kufrun. Itu maknanya menutup. Syakara syukrun, maknanya membuka. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita mengingat nikmat-nikmat Allah kepada kita, itu maknanya kita diperintahkan untuk bersyukur. Nikmat Allah itu kalau dibuka benar banyak. Ini salah satu saja. Ayat ini kan salah satu ya. Di mana ada orang mau nyerang gak jadi, itu salah satu. Saya katakan tadi, Quran itu kan walaupun misalnya ada satu ayat yang dia turun membicarakan satu peristiwa, nuzuluhu khas itu katanya, tapi wa hukmuhu am, hukum atau pesan moral dari ayat yang turun berlaku umum sampai kiamat. Dalam ayat ini maksud saya begini, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan waktu itu kepada sahabat dan Nabi untuk bersyukur, ingat nikmat Allah, berarti perintah itu masih berlaku sampai sekarang, gitu loh. Kita juga sama. Lah nikmat Allah banyak. Itu kenapa? Kalau kita perhatikan ya, dari yang kecil-kecil, kita itu ketika makan disuruh baca apa? Memulai makan Bismillah. Naik apa-apa, pergi apa-apa, Bismillah. Masuk ke rumah, baca Bismillah. Bismillah. Walaupun kalau diterjemahkan dengan menyebut nama Allah, itu hakikatnya kita ingat bahwa ini saya bisa makan, nikmat Allah. Ajib. Ini kita bisa makan, nikmat Allah. Makanan ini tak akan pernah sampai di depan saya. Teh, melon apa namanya? Lemon. Teh lemon sama kopi ini. Masya Allah. Ini diminum boleh ya? Ini Masya Allah. Bismillah. Minum Pak, Bismillah. Ini bisa kita minum, sesungguhnya ini nikmat Allah. Ya. Dan itu berarti pengakuan dari kita yang tulus bahwa kita nggak bisa apa-apa. Karena nikmat itu sampai kepada kita, makanan, minuman, apapun, itu karena kekuasaan Allah kepada kita. Itu makanya kalimat Bismillah kelihatannya sederhana, tapi kalau direnungin dalam. Karena ingat sama yang ngasih nikmat, gitu loh. Itu baca Bismillah. Malah seorang ulama Mesir terkenal ahli tafsir, namanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Itu beliau ketika mengupas Bismillah sebagai bagian daripada perintah kita mengingat nikmat Allah. Kan tadi kan nikmat Allah kan, Masya Allah. Nikmat Allah kita ingat, ya Allah.
itu kita diingatkan bahwa kalau kita bicara tentang nikmat, maka ada 3 unsur yang berkaitan dengan nikmat ini. Apa saja? 1, nikmat itu sendiri. Kedua, pemberi nikmat. Pemberi nikmat bahasa Arabnya al-mun'im. Ketiga, yang menerima nikmat, al-mun'am alaih, yakni kita. Pemberi nikmat kita tahu dan kita yakini hakikatnya Allah. Maka ketika kita baca bismillah dan alhamdulillah, itu kalimat yang menunjukkan satu, kita ingat pemberi nikmat dan kita bersyukur kepada yang memberi. Dan itu pengakuan bahwa hakikatnya nikmat itu datang dari Allah. Itu bismillah dan alhamdulillah. Kalau makhluk itu cuma numpang lewat doang. Sabab nikmat itu sampai pada kita. Bapak-bapak minum teh lemon ini ya tadi. Ini yakin nggak hakikatnya dari Allah? Cuma dibikinin pengurus gitu doang. Pertanyaannya, siapa yang menggerakkan hati pengurus sehingga kalau ngaji disiapin teh lemon? Siapa? Allah. Kenapa cuma teh doang nggak dikasih roti? Berarti kan memang Allah hanya menggerakkan hati pengurus cuma nyiapin teh doang. Ya, teh doang. Kalau makan cuma buat gurunya, jamaah enggak. Masya Allah. Dan itu hakikatnya, ini nikmat ya kan. Allah menggerakkan. Ajib. Makanya alhamdulillah. Segala puji hakikatnya milik Allah yang memberi nikmat. Manusia cuma lewat doang. Termasuk kita. Ngasih uang anak, ngasih uang istri, ngasih uang orang tua pada kita. Kita sama saudara. Cuma lewat doang. Sehingga kalau ada manusia merasa dialah seakan-akan yang memberi nikmat, mengatur rezeki, keliru. Gua tutup rezeki lu. Waduh, ada orang ngomong gitu ya. Dia nutup, Allah buka. Kaya nggak kira-kira? Kaya. Jangan kasih order lagi dia, biar tahu rasa. Ditutup dari sini, dikasih dari yang lain. Ada nggak orang begitu? Masya Allah. Ajib. Gua tutup rezeki lu. Kata Satpol PP, warungnya dia apa? Allah kasih jalan yang lain. Dia jualan online lebih laku. Wah, ada hikmahnya juga Pak. Saya diundang Habib, nggak tahu jualan online lebih enak. Allah kalau membuka rezeki. Itu satu ya. Dan yang menarik, nikmat Allah itu kalau kita buka di Quran itu setidaknya dalam 2 surah Allah menyebut bagaimana Allah memberi nikmat yang tak bisa dihitung oleh kita. Lalu kemudian Allah menyebut bagaimana manusia walaupun sudah dikasih nikmat terus tapi banyak zalimnya dan banyak kufurnya. Pada surah Ibrahim kalau nggak salah. Tapi nanti pada surah An-Nahl Allah Subhanahu wa taala menyebut sudah dikasih nikmat begitu banyak manusia dan sering zalim dan sering kufur, lupa nikmat, Allah tetap maha mengampuni dan menyayangi dengan terus dikasih. Masya Allah. Kalau bukan karena sifat kasih sayangnya, berhenti ini nikmat. Bagaimana tidak? Orang kafir aja Pak, yang nggak mau ibadah, menyembah Allah, menyekutukan Allah, napas masih menghirup, rizki masih lancar, kadang-kadang kayaan dia dari jamaah al-muhajirin. Betul? Iya. Nah coba, nanti coba dicek di Quran ada ayat yang awalnya sama tapi ujungnya beda. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini ayat yang pertama di surah Ibrahim. Belakangnya innal insana lazalumun kafar. Di surah An-Nahl
Kalau nggak salah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim." Nah, kalau kita terjemahin ya, ayat di surah Ibrahim awalnya begini. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa atakum, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian hai manusia min kulli ma sa'altumuh, dari apa yang kalian minta. Bukankah kita sering minta, ya Allah kasih rezeki, kasih sehat. Itu kan permintaan pasaran kan? Minta dikasih apa namanya? Rezeki, minta dikasih kesehatan. Allah kasih. Ya, mau banyak mau dikit judulnya Allah kasih. Minta sehat, ya. Minta anak dikasih anak. Minta cucu dikasih cucu. Bahwa mungkin mintanya laki-laki, lahirnya perempuan, kan gitu kan? Semua kita minta dikasih. Wa in ta'uddu ni'matallah, kata Allah, dan jika kalian menghitung nikmat Allah tersebut semuanya, la tuhsuha, yakinlah kalian tak akan bisa menghitung. Masya Allah, nikmat ini beda kayak kita makan di warteg yang bisa dihitung. Sama apa Pak? Nasi, sayur lodeh, launya telur dadar, tambahannya tempe 1, minumnya teh panas manis, bisa dihitung. Nikmat Allah susah ngitung. Belakangan orang baru sadar, sehari bisa napas sehat aja Pak, mahal. Itu yang pakai napas bantuan sehari berapa tuh katanya? 6 juta. Jadi pensiunan walaupun udah dikit dapat duitnya, tapi kalau dihitung rupiah banyak. Masih hidup ya kan, tiap hari bisa napas, itu 6 juta. 6 juta kali sebulan berapa tuh namanya? 180 juta baru napas, coba. Masya Allah. Nah, berarti kaya dong pensiunan. Lu baru napas, belum jantung. Waduh, kalau dihitung mahal banget. Makanya la tuhsuh, belum mata, belum kuping yang bisa mendengar. Ada orang yang harus pakai alat bantu ya kan, mahal lagi itu, saya nggak tahu berapa. Aduh, makanya kata Allah la tuhsuha. Jadi pertama, kalau dalam ayat ini Allah memerintahkan kita ingat nikmat Allah, kita supaya ingat nikmat nggak pernah berhenti sampai kau mati. Kenapa kau manusia masih sering ngeluh? Nah, salah satu bentuk kekufuran manusia itu terhadap nikmat itu ya tadi ngeluh. Itu kenapa kata Nabi dalam hadis sahih, beliau katakan, pada saat aku diperlihatkan neraka, fara'aitu aktsara ahlihan nisa, ternyata aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Walaupun nanti dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi menjelaskan pada hadis berikutnya, kalau penghuni neraka kebanyakan perempuan itu jangan GR dulu bapak-bapak, berarti penghuni surga banyakan laki-laki. Enggak juga, penghuni surga kebanyakan perempuan juga. Kok bisa begitu? Emang jumlah perempuan biasanya diciptakan Allah lebih banyak. Oh, saya itu misalnya ya pergi haji atau umroh, bawa satu rombongan atau ada satu rombongan, itu satu pesawat misalnya manifest 400 orang kan, itu perempuan paling 230, 250, sisanya laki-laki. Pasti banyakkan perempuan aja gitu. Coba perhatiin Pak. Malah satu saat saya pergi haji
Ada jamaah ibu-ibu sudah wafat, Allah yarham. Allahumma arhamha. Ya. Saya tanya, Bu, mohon maaf, udah seumuran ibu saya beliau sih. Ini haji tahun 2004 dulu saya ingat. 2004-25 itu pas kejadian apa tuh? Yang di Aceh apa? Tsunami. Ibu, maaf, janda, masih ada bapaknya. Oh, kok sendiri haji, Bu? Ongkosnya nggak ada? Ada. Terus nggak mau pergi haji bapaknya? Belum mau, masih doyan nyawer. Polos itu, asli polos. Saya kaget juga. Sah, masih doyan nyawer katanya. Lah, berarti kan kata Imam Nawawi, laki-laki jangan bangga dulu. Kalau katanya neraka itu kebanyakan perempuan, itu bukan berarti surga kebanyakan laki-laki. Enggak, kebanyakan perempuan juga. Kenapa? Ya karena yang ahli ibadah juga umumnya perempuan. Yang rajin puasa Senin Kemis umumnya perempuan, gitu kan ya. Yang rajin tahajud umumnya perempuan. Laki-laki kalah tuh biasanya sama perempuan, bab itu. Kalau ngobrol itu memang yang kuat perempuan juga kalau ngomongin orang. Nah, di situ dosa di sini. Ketika ditanya, kenapa perempuan kok banyak, mohon maaf, masuk neraka, kata sahabat, kata Nabi, hunna yukthirnal la'na wa yakfurnal ashira. Yang terkait dengan hadis ini, yang kedua. Yang pertama kan yukthirnal la'na. Perempuan kenapa banyak masuk neraka? Karena sering melaknat. Melaknat itu mendoakan orang jelek. Itu nyumpain lah, bahasa gampangnya nyumpain. Itu mohon maaf. Mohon maaf, itu kadang-kadang beli apa dari pasar kecewa. Ngerasa dibohongin. Langsung kurang ajar. Jeruk kecut begini katanya. Kirain manis. Tadi waktu saya cobain manis, nggak taunya kecut. Gue doain lah itu, biar nggak berkah yang jualan, bangkrut, kayak gitu. Coba kalau yang jualan dengar sedih. Tadi saya baru ada acara di tempat orang Madura. Orang Madura nggak bisa dikalahin katanya. Jualan jeruk kecut. Yang beli marah, gimana sampean ini kok kecut begini, 2 kilo, nih tadi saya cobain manis, ala boabo sampean ini baru 2 kilo, kecut marah, saya 1 kol itu kecut semua, saya beli ya kecut semua aja nggak marah, katanya. Masya Allah, baru 2 kilo, itu guyonannya gitu. Nah, saudara-saudara, ini yang kedua ini wayakfurnal ashira. Lah ini. Kenapa perempuan banyak masuk neraka? Kata Nabi, karena mereka kufur. Nah, kufur itu kan nggak ingat nikmat. Mana kufur itu menutup nikmat. Orang menutup nikmat itu kufur. Makanya Allah terus mengingatkan Bani Israel. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, gitu kan? Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Dalam ayat lain, udhkuru ni'matallahi alaikum wa mitsaqahu alladhi wathaqakum bihi idh qultum sami'na wa ata'na, gitu kan? Ya. Wa asayna ma. Intinya Allah terus mengingatkan, mau Bani Israel, mau kita, untuk ingat nikmat Allah. Jangan kufur. Kenapa? Ternyata begini. Orang itu kalau sering membuka nikmat, baik istri membuka nikmat suaminya, dibeliin baju, dikasih lihat. Sunnah itu menunjukkan bahwa alhamdulillah saya dibeliin baju suami saya. Itu memperlihatkan nikmat. Dibeliin gelang dipakai, cincin dipakai, walaupun jangan kemudian over.
dibeliin gelang, katanya kan suruh memperlihatkan suami ngasih nikmat. Iya, tapi di ruangan AC pura-pura kipas-kipas. Nggak taunya pengen supaya kelihatan apa namanya. Itu over juga. Ya udah ditunjukkan saja. Nah, membuka nikmat baik pada makhluk yang kemudian disebut syukur ya, ataukah juga kepada Allah, adalah pintu masuk ibadah. Intinya gitu. Orang gampangnya ngomong, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dia sering membuka nikmat Allah, baik yang langsung dia rasakan, langsung kayak menghirup udara nih langsung, alhamdulillah, langsung ya, dikasih sehat langsung, atau lewat makhluk ke suami, orang tua, bos, orang lain. Nah, syukur atau membuka nikmat itu adalah pintu masuk, membuat orang insya Allah hatinya bagus, satu dari sisi hati, kedua dia akan baik, tekun ibadah. Tapi begitu kufur, mohon maaf, walaupun dia tadi kelihatannya sholat, baca Quran, tapi dia tutupi nikmat dari suaminya, dia akan menjadi naudzubillah penghuni neraka. Begitu suami ngasih uang apa, di komen terus, uang segini cukup apa pak? Saya ini jadi istri sampean gak pernah seneng kayak istrinya orang-orang tuh. Coba lihat si Anu, saya lihat, ya Allah kalau kondangan pantas pak, gelangnya segede pelek-pelek beca. Dan saya ini begini begitu, pengen kayak istrinya orang-orang. Waduh, ngomong kayak gitu itu yakfurnal asyir, berarti kufur kepada suami. Nah, itu Allah murka. Kenapa? Karena menutupi nikmat dari suami, hakikatnya menutupi nikmat dari Allah. Itu sebenarnya. Jadi kufur pada suami, kufur nikmat pada suami, menutupi tidak ingat ya nikmat dari suami, hakikatnya tidak ingat nikmat dari Allah. Ini apa namanya, pelajaran yang mendalam. Kedua, jadi kalau tadi terkait nikmat ada 3 unsur. Pertama, pemberi nikmat, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, nikmat itu sendiri. Ketiga, yang dikasih nikmat. Allah memberi nikmat sangat banyak dan tak pernah berhenti, walaupun manusia, masya Allah, la zalumun kafar, la zalumun banyak zalimnya, kafar banyak kufur. Allah kasih terus. Kalau kita baca ayat ini malu kita itu. Mata kita mungkin yang dipakai buat ngelihat HP sama buat ngelihat baca Quran, maksud saya lebih lama mana Pak? HP. Saya sendiri kadang merasakan itu kayaknya HP itu kalau nggak dilihat 1 jam itu udah kayak nyandu banget HP. HP itu kan dibawa terus itu. HP. Istri ketinggalan pergi nggak balik lagi. Begitu pergi HP ketinggalan balik nggak? Baru sampai pasar mana tuh namanya? Kecapi, dia pergi sama temennya naik mobil. Ini lu nggak ikut? Oh ya lupa. Udah biarin lah. Tapi tuh, balik. Lu kok balik? Kenapa? Ajak istri? Bukan, HP ketinggalan. Jadi istri ketinggalan, nggak ikut nggak apa-apa. Tapi HP luar biasa. Nah, itu mata buat ngelihat HP sehari mungkin kalau di total 3 jam lebih. Saya tidak tahu, ada penelitian pernah meneliti zaman sekarang, terutama apalagi generasi milenial, anak-anak muda, yang tua aja dah, yang model kita, itu sehari mungkin ngeliatin HP, WA, kadang nggak penting-penting juga itu di grup itu kan, info yang nggak begitu penting juga. Itu mungkin juga pengen berita segala macam, ya berita juga kadang nggak penting-penting juga, ya itu bisa 3-4 jam. Baca Quran 1 jam aja udah tahu. Ini
Kalau kita bicara tentang nikmat, sesungguhnya kita kurang syukur nikmat atas nikmat mata. Mulut yang dipakai buat baca Quran atau buat zikir, buat salat, dibanding buat ngobrol gitu. Jangan-jangan lebih banyak buat ngobrol. Begitu juga kaki dan yang lain sebagainya. Sudah seperti itu manusia, la zalumun kafar, Allah tetap terus ngasih nikmat, dan wa innallaha laghafurur rahim. Allah masih mengampuni dan merahmati. Salah satu bentuk ampunan dan rahmat Allah, nikmatnya nggak diberhentiin. Coba kalau langsung diberhentiin. Orang berhenti sembahyang, langsung berhenti napas, orang takut semua. Orang misalnya maksiat, matanya langsung burem, wah takut semua. Orang habis ngomongin orang, nyumpahin orang, ngomong kasar, mulutnya langsung apa namanya? Ya, pelok, takut semua. Sebegitu manusia banyak yang zalim dan kufur nikmat, Allah Ghafurur Rahim. Nah, ini ayat ke-11. 11 ya. Nanti kita lanjutkan ayat ke-12. Kalau ada pertanyaan, saya silahkan. Baik terkait konteks atau bab yang kita baca maupun yang lain. Mangga. Masya Allah. Ya. Yang ngomong 45 menit capek juga, Pak. Iya kan, saya 45 menit persis. Masalahnya dari maghrib 45 menit juga, kalau 45 menit. Ada? Ya boleh nanya fikih, nanya yang lain. Tafadhal, mangga. Silakan. Gak ada. Baik para hadirin, sampai di sini dulu karena ayat besok yang kita baca ini harus nyambung satu tema, 3 ayat. Kalau dibaca tidak cukup waktu kita, ya kita cukupkan dulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqina. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta bihi a'lamu minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم